Kembali lagi bersama Kuldi Project. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang layout builder. Materi layout builder itu masih dalam kategori untuk responsif ya. Gitu. Jadi masih berkaitan dengan responsif. Dan nanti juga layout builder juga masih berkaitan erat dengan penggunaan media query untuk menentukan ukuran dari sebuah layar atau widget gitu ya. Oke. Bahasan kayak gini itu misalnya kita punya sesimpel ini apps misalnya. Jadi di sini ada kontainer abu-abu gitu kan, yang ukuran tingginya nanti itu kita pakai media query, misalnya ini cuma 30% dari body height gitu misalnya. 30%-nya segini ukuran abu-abu. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan ukuran kuning ini gimana? Dengan tingginya itu pakai persentase juga gitu. Kalau misalnya dia oke lah, kita anggap dia 30 kurang dari 30% biar dia nggak kelewat gitu kan. Kalau misalnya kurang dari 30% nanti ukurannya berarti kan dia harus menghitung, mengetahui dulu ukuran tinggi yang kontainer abu-abu ini. Nah, ada cara gampangnya. Jadi kita pakai constraint. Pakai constraint ini gunanya buat apa? Jadi kita bungkus nanti kontainer-kontainer yang warna kuning ini dengan layout builder, di mana nanti layout builder itu dia dapat constraint-nya. Constraint itu apa? Constraint itu untuk mendapatkan parameter-parameter dari parent-nya. Jadi misalnya nih parent-nya itu kontainer yang abu-abu, nanti dia bisa dapetin tinggi abu-abu ini berapa gitu. Nah, itu kita bisa pakai constraint gitu. Mungkin kita langsung aja ke contohnya gitu ya, akan ke prakteknya biar lebih jelas tuh gimana. Nah, jadi ini ada simple sederhana apps. Jadi kita pasang badinya itu misalnya kita pasang tadi apa ya, container ya tadi ya. Container yang mana kita kasih width mungkin full ya, dia full. Misalnya kita pasang double infinity itu, atau kita bisa pasang media query. Jadi kita coba bikin media query di sini. Misalnya kita pasang final with device with app deh, with app media query ini media query titik media query titik gini, media query titik of context. Nah, ini pakai konteks yang ukuran size-nya kita kasih width. Jadi ini width dari sebuah app. Kalau height-nya kita bisa ganti di sini height. Nah, oke. Ini height-nya. Tapi ini height app-nya full. Kalau height body-nya kita pasang app bar-nya ya. App bar-nya ini kita pecah di sini. Final my app bar. Ini ya. Biar apa gunanya? Biar bisa nanti dapat ininya. Oke, ini my app bar. Nanti my app bar di sini pasang my app bar-nya. Oke. Ini my app bar. Nanti kita bisa dapat height body. Nah, itu dengan cara height app-nya kita kurangi dengan padding top ya. Mungkin di sini kita bisa kasih padding top ya. Padding top ini dia ada di sini. Padding titik top. Nah, padding top kita kurangi dengan padding top, dikurangi lagi dengan app bar-nya. Namanya my app bar. Kita kasih preferred size yang height. Nah, seperti ini. Jadi ini height body itu sama dengan height app dari atas ujung dikurangi dengan padding top sampai sini yang ada jam-jam, dikurangi lagi dengan app bar. Nah, itu sisanya yang ini dari sini sampai bawah itu height body. Nah,
Ini with app kita pasang di sini, with app jangan pasang double infinity, with app. Oke. Height-nya kita mau cuma 30% ya, berarti dikali aja 0,3 gitu ya, 30%. Kita kasih warna misalnya warna gray. Oke, save. Nah, seperti ini ya kan. Nah, coba kita pasang child di sini. Kita kasih childnya itu row misalnya. Oh ya, ini pembahasan mengenai media query ini, app bar, ini ada di materi media query ya. Nanti teman-teman bisa lihat di materi media query untuk penjelasan yang lebih detail tentang ini, media query of context. Oke, kita lanjut. Ini row, children. Nah, children ini kita bisa pasang kontainer, beberapa kontainer, dimana kontainer ini pasti punya width ya. Widthnya misalnya kita pasang manual deh 40. Height-nya kita pasang mungkin 100. Kita kasih warna color titik ember misalnya. Save. Nah, seperti ini. Kalau kita punya banyak, jadi ini kita bisa ekstrak dia dengan merefactor agar lebih gampang gitu. Ekstrak widget my container misalnya namanya. Di mana nih? Nah, uppercase letter. Oh, jadi dia harus uppercase ya depannya ya. Ekstrak widget. Oke, my container. Nah, oke. Nah, ini nih dapat nih. Ini kita hapus saja. Nah, ini container, my container ini banyak misalnya. Ada 3. Oke. Nah, ini mungkin kita bisa kasih main access alignment yang space round, space evenly deh. Nah, seperti ini. Nah, ini kan width-nya kan apa namanya, menggunakan fix ya, jadi manual ya. Jadi kita bisa nih kasih width app, kita bisa pasang misalnya kita pasang 3%, 30% width app. Nah, oh iya, width app-nya itu nggak ada, jadi kita bisa lempar di sini parameter width app-nya. Tadi pakai ini ya, konstruktor. Jadi pakai konstruktor di sini, panggil aja namanya. Terus kita panggil di titik, oh ya, di sini kita buat dulu misalnya dia itu with app ini bentuknya apa, double ya, jadi kita bisa pasang double. Terus with app di sini. Oke, this titik with app ini ya. Nah, jadi di sini parameter kita kasih nih apa, with app. Kita lempar ke, kita passing. Oke, nah jadi kayak gini. Jadi width-nya itu 3% atau 25 deh. Nah, seperti ini. Height-nya, jadi dia juga butuh height ya. Height. Jadi di sini kalau misalnya kita mau pakai height app di sini kita copy, kita paste, ganti jangan height app seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa lempar dia dengan height app, height body. Oke. Karena dia ini stateless, jadi ini harusnya final ya. Harus final dia. Oke. Nah, ini kita bisa panggil nih height app-nya atau height body dengan misalnya kasih, ini kan height-nya 3% ya. Kalau misalnya kita pasangin 3, berarti dia penuh. Kalau misalnya kita lebihin, ini seharusnya dia error ya, melebihi ini. Tapi karena dia termasuk di bagian child dari sebuah row itu,
dari sebuah kontainer nih. Kontainer abu-abunya mana? Oh ini ada row, dia memaksimalkan ini. Row itu kan mengambil tingginya ya, full ya. Coba nih hacknya kita tidak kasih. Nah ini sama aja nih full. Jadi kalau kita nggak tentuin hacknya, dia akan mengambil nilai maksimum hack. Ini ada materi tentang ini, semuanya ada di materi yang di bagian row ya, penjelasan visible versus invisible widget. Kalau nggak salah di situ ada bagian ini row. Jadi kalau kita masukin 2 ya dia bisa diatur. Jadi nilainya dari 0 sampai maksimumnya dia. Oke, nah kan kita kan perlu ini ya. Jadi ini manual ya. Kalau misalnya ini kita ganti 5 gitu. Nah, ini gimana biar dia otomatis bahwa dia tuh 0,2% dari yang layout yang warna abu-abunya, bukan dari app-nya. Gimana caranya gitu? Gimana caranya? Nah, itu kita bisa bungkus dia kontainernya dengan sebuah widget yang namanya layout builder. Layout builder. Nah, ini. Layout builder itu nih dia punya 2 parameter, key dan builder. Jadi kita coba pasang builder, dia membutuhkan 2 nih, konteks dan constraint. Dia mereturn. Nah, ini dia nggak punya child ya. Jadi dia punyanya return ini. Kita cut, dia nge-return ini. Nge-return ini. Nah, seperti itu. Nah, kita udah punya constraint. Constraint-nya baru kita bisa di sini height-nya. Jadi kita mau 2% dari tingginya abu-abu, biar otomatis di constraint ini punya yang namanya height. Ada nggak? Nah, ini maksimum height, dia bisa ngambil maksimum height-nya. Jadi dia mau 0,2% dari si abu-abu ini. Nah, segini. Jadi kalau misalnya kita mau setengahnya segini. Nah, kalau misalnya height ini kita ubah dan dia mengikuti secara otomatis karena kita sudah menggunakan constraint. Nah, ini manfaat dari layout builder gitu teman-teman. Jadi ini sangat banyak dipakai ya nanti ya buat mengefisienkan, dan kode kita juga nggak terlalu ribet gitu. Jadi ini sebenarnya hack ini nggak dipakai nih, hack app ini nggak dipakai nih, nggak butuh nih, nggak usah gitu. Jadi kita pakai constraint, dan constraint ini nggak perlu lempar-lempar ya. Jadi dia layout builder udah otomatis mengambil parentnya. Di sini nggak cuma height, width, jadi dia ada banyak nih. Jadi teman-teman bisa max height atau widthnya full gitu dari parentnya. Pokoknya ini semua dari parentnya. Constraint itu dari parentnya. Dari parentnya itu ya ini row kan nggak punya ukuran ya. Jadi dari parentnya lagi dari sini ya, dari bodinya dia. Kalau misalnya kita pasang 0,9 ya dia mengikuti setengahnya itu segini. Nah gitu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang layout builder. Semoga bermanfaat.